Selamat pagi teman-teman, bersyukur kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita bersyukur kita memiliki Yesus sebagai penyelamat kita. Saya mengajak teman-teman untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian nyanyi dan bersoraklah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua
kasih karunia-Mu atas kami sehingga kami bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini agar bisa berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Berkati juga firman-Mu yang nanti akan kami dengarkan. Berkati kami agar kami bisa fokus sehingga kami bisa memahami dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri, bertepuk tangan memuji Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa menciptakan alam semesta dan yang sanggup menyelamatkan. Mari kita pujikan, datanglah dan bertata. Pelukis Kita bersukacita karena bisa mengenal Kristus yang telah memberikan kita kasih yang begitu besar. Dengan kasih-Nya yang dapat mengubahkan setiap kita, mari kita pujikan puter paku.
rembulan dan cahaya mentari. Segala badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengalah. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Teman-teman dipersilakan duduk. Biarlah lagu yang sebentar lagi kita nyanyikan menjadi kerinduan bagi setiap kita, agar melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bisa menyentuh hati kita dan mengubah kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di
Shalom remaja-remaja yang dikasih Tuhan Yesus. Bersyukur sekali hari ini kita boleh berkesempatan kembali untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan walaupun secara online. Nah, kita akan menyerahkan diri di hadapan Tuhan lebih dahulu supaya pemberitaan firman Tuhan itu benar-benar tinggal di dalam hati kita dan bertumbuh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau tidak pernah berhenti untuk menyatakan pemeliharaanmu, kasih setiamu dan kepedulianmu terhadap kami. Kami mengundang Engkau pada saat ini untuk datang di tengah-tengah kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau membuka hati kami dan menjadikannya sebagai tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkaryalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 16. Roma 8 ayat 1 sampai 16, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Teman-teman bisa simak di layarnya masing-masing. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus,
yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Adik-adik, ini adalah gambar penjara. Kita tahu ya, kalau penjara itu adalah tempat penghukuman, sanksi bagi mereka yang melakukan kejahatan, kriminalitas, pelanggaran hukum. Dan penjara ini dibuat juga dengan tujuan supaya orang yang masuk ke dalam penjara itu kapok. Kapok lalu bertobat, berubah supaya tidak lagi mau masuk penjara. Ini tujuan penjara. Tapi anehnya adik-adik, hasil survei terhadap orang-orang yang masuk penjara di Amerika Serikat pada tahun 2017 itu menemukan bahwa dari 4,9 juta orang, hampir 5 juta ya, dari 4,9 juta orang yang masuk penjara dalam tahun 2017 itu 25%-nya ternyata tertangkap lagi lalu masuk ke sel lagi, masuk penjara lagi antara 1 sampai 3 kali dalam tahun yang sama. Nah, survei ini adik-adik dilakukan oleh organisasi yang bisa dipercaya karena melihat pola pengulangan ada terus yang sama dari tahun ke tahun. Udah keluar dari penjara, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata berhenti untuk mengulangi kesalahan dan dosa yang sama itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan hanya bagi mereka yang melakukan kriminalitas, tetapi juga bagi orang-orang yang biasa tapi punya dosa-dosa rutin. Saya sebut ini dosa-dosa rutin, kenapa? Karena itu menjadi sebuah kebiasaan buruk yang sebenarnya adalah dosa di mata Tuhan ya adik-adik. Nah, kamu boleh mulai memikirkan, kamu punya dosa rutin apa nih yang masih tetap dilakukan dalam hidup kamu? Mengulangi dosa yang sama ini pun terjadi dalam pergumulan hidup orang-orang Kristen seperti Anda dan saya. Nah, pada hari ini adik-adik kita akan belajar 2 hal dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 tadi, yaitu sumber kegagalan menjaga kekudusan dan kunci keberhasilan untuk masuk dan mempertahankan hidup baru yang kudus. Mari kita lihat poin yang pertama. Nah, adik-adik, sumber kegagalan manusia dalam menjaga kekudusan ternyata adalah disebabkan oleh sikap yang mengandalkan kekuatan sendiri. Adik-adik, kita ini hidup di dalam zaman yang namanya zaman postmodern. Postmodern ini adalah zaman yang lebih maju daripada zaman modern. Apabila adik-adik lihat di layar adik-adik, itu ada salah satu karya zaman postmodern, salah satunya yaitu gedung itu tidak lagi simetris. Kalau zaman dulu kan harus simetris ya, rata kanan kiri. Ini enggak, bisa bentuk apapun suka-suka yang mendesain dan membangun. Keren enggak? Kayaknya keren, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru merasa keren adik-adik. Kenapa? Karena di balik istilah postmodern ini ternyata ada humanisme. Nah, makanan apa pula itu ya? Bukan makanan ini ya. Humanisme itu adalah, kalau kamu udah belajar bahasa Inggris pasti tahu dong, human itu artinya manusia. Jadi adik-adik remaja, humanisme atau humanisme itu adalah merupakan paham yang mendasarkan pandangan dan pilihan-pilihan hidupnya pada rasio, pada pengalaman sendiri, pengalaman manusia. Jadi humanisme itu meyakini bahwa manusia itu punya sebuah kekuatan untuk bisa membentuk nilai moral, untuk bisa mengendalikan hidupnya sendiri tanpa melibatkan kuasa supranatural apapun juga, termasuk tanpa melibatkan Tuhan. Dan adik-adik, tanpa sadar ada beberapa bahkan cukup banyak slogan-slogan yang muncul di dunia ini yang kita serap, yang kita anggap baik, ternyata itu berasal dari humanisme. Misalnya, kamu pasti kenal istilah ini,
Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tahu ya? Udah tahu pasti. Bahkan di sekolah pun diajarkan. Dengan slogan ini ada banyak anak-anak muda yang bahkan orang-orang yang sudah matang usianya pun adik-adik itu berani melangkah, berani nekat untuk maju mengejar cita-cita mereka, mengejar goalnya mereka. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Orang jadi pede. Bahkan perusahaan juga adik-adik itu menggerakkan anak muda untuk maju mendukung usaha mereka dengan pakai slogan ini. Kalau kalian mau sukses sejak muda, ya kalian harus bangun kemauan kalian yang kuat saat ini juga pasti semua jalan terbuka. Ditambahkan lagi mereka pakai kata mimpi adik-adik ya. Mereka jadikan mimpi sebagai bahan bakar. Apa mimpimu? Kamu bermimpi untuk menyenangkan orang tua? Kamu bermimpi untuk menyumbang sana sini jadi orang kaya? Kamu bermimpi untuk keliling dunia? Maka kalau itu mimpimu kamu bisa capai jika kamu lakukan usaha A, B, C, D. Bangkitkan kemauan yang kuat untuk bisnis ini, maka mimpimu akan tercapai. Begitu adik-adik yang diserukan orang-orang di sana di dunia bisnis luar yang melibatkan orang-orang muda bahkan sehingga orang-orang pensiunan. Tapi adik-adik ya, kita yang masih muda, kita diberikan firman Tuhan, bersyukur kita diingatkan hari ini. Ada sesuatu yang ditinggalkan dari slogan, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Apa? Kehendak dan kehadiran Tuhan di dalam kemauan ini. Kita mau, Tuhan mau enggak sih? Kita mau, Tuhan berkehendak enggak? Itu yang tidak dipikirkan di dalam slogan ini. Adik-adik sejak pandemi ini, kakak banyak melihat banyak sekali orang yang terlalu yakin dengan kemauan mereka, tapi mereka nggak ngelibatin Tuhan nih. Lalu apa yang terjadi? Mereka ketemu dengan Gatot, bukan Gatot kaca, tapi gagal total. Terbentur karena pandemi. Oh, tapi itu soal bisnis kan? Kalau kemauannya adalah bertobat, kemauannya adalah hidup kudus, mestinya jalannya dimuluskan bukan? Sekalipun kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kan kemauannya niatnya baik dan mulia. Dengan sangat menyesal adik-adik, saya mau sampaikan bahwa kita semua tetap tidak bisa sukses membangun hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Adik-adik, kita ini adalah manusia berdosa. Dosa itu adalah natur manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam pelanggaran. Disuruh jangan makan buah yang di tengah itu, buah pengetahuan, kamu mau boleh makan semua yang lain, cuma satu ini aja nggak dimakan. Ternyata tetap dilanggar. Dan sejak itu seluruh yang namanya keturunan Adam dan Hawa termasuk kita itu adalah naturnya, cenderungnya adalah kita berdosa adik-adik. Contoh kecil aja, kita lihat anak kecil. Gak ada yang ngajarin anak kecil bohong ya, yang punya adik mungkin tahu ya. Kita semua yang lebih besar, koko, cecenya atau orang tuanya ngajarin dia untuk jujur. Tapi bisa aja anak-anak itu sendirinya bohong untuk nutupin kesalahannya supaya gak dimarahi. Kenapa? Karena natur dosa adik-adik. Ya, natur dosa. Rasul Paulus mengingatkan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, maka tanpa sadar kendali kita itu balik-balik kendali hidup kita akan kembali maunya melakukan dosa adik-adik. Nah, natur dosa ini kalau kakak boleh istilahkan itu gambarkan seperti sebuah tali. Nah, adik-adik lihat di layar itu ada ya orang yang kartun pakai diikat tali di situ ya. Nah, tapi talinya ini beda adik-adik. Kenapa?
Karena tali dosa yang mengikat kita itu bukan tali yang mati, tapi itu seperti tali yang hidup. Dia bisa, kalau kita bayangkan, bisa punya kepala, dia bisa tahu mana, terus dia sendiri yang muter-muterin badan kita, menggulung-gulung, mengikat manusia semakin kuat. Itu talinya sendiri yang bergerak. Dan kuasa dosa itu seperti tali hidup yang mengikat manusia, yang menyebabkan apapun usaha kita, apapun kemauan kita untuk berbuat baik, untuk hidup kudus itu pasti gagal kalau kita tidak melibatkan satu oknum di luar yang gak terikat tali. Dan oknum itu adalah Tuhan, Roh Kudus. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus, satu kali saya dan almarhum teman saya, sebelum kami membangun gerakan yang namanya True Love With, gerakan kekudusan seksual, kami itu menghadiri sebuah KKR yang besar, 1000-an orang. Itu KKR tentang kekudusan seksual. Jadi di akhir KKR itu ada calling dipanggil siapa yang mau ngaku dosa, siapa yang bertobat. Banyak sekali orang yang angkat tangan, nangis, ada yang sampai menjerit, nangis, histeris, mengakui dosa mereka, ada yang sampai pingsan. Luar biasa suasananya. KKR ini juga profesional. Kenapa? Karena dilengkapi oleh banyak konselor-konselor yang membantu di sana. Salah satunya adalah teman saya itu, yang saya tadi bilang udah almarhum ya sekarang. Nah, di konseling mengaku dosanya. Tapi teman saya cerita 2 bulan kemudian mereka yang tadinya nangis-nangis udah ngaku dosa, saya gak mau lakukan lagi. 2 bulan kemudian kembali dan mengaku kalau mereka sudah berulang-ulang balik lagi ke dosa yang sama. Kenapa? Ya, kenapa? Yang kecanduan pornografi balik lagi lihat pornografi. Yang pacaran bebas, mereka balik lagi pacaran bebas, ya. Yang masturbasi, tetap masturbasi. Akhirnya teman saya ini bertanya, cari tahu dong ya, karena dia harus mengkonseling lagi. Ini kenapa sih? Sampai berulang-ulang, ternyata jawabannya semua sama. Mereka adalah anak-anak yang setelah punya kemauan, saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau hidup kudus, tapi mereka berusaha menjalankan itu tanpa Tuhan. Mereka pulang tapi gak ada perubahan, mereka tidak baca firman Tuhan secara pribadi, mereka tidak pernah meluangkan doa secara pribadi, mereka tidak ikut persekutuan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan mendorong mereka untuk hidup kudus, enggak ya. Jadi setelah itu mereka juga tidak ada ikut kelas PA dan sebagainya macam, enggak. Mereka berusaha untuk bertobat, berubah tanpa Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, dan akhirnya mereka ujung-ujungnya gagal. Kenapa? Karena kemauan manusia itu tidak cukup kuat untuk melawan keinginan daging dan keinginan dosa. Usaha manusia tanpa melibatkan Tuhan itu bukan cuma enggak cukup kuat, teman-teman. Di dalam ayat 7 tadi dikatakan memang itu tidak mungkin karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Lalu adik-adik, kalau sampai ada orang yang ngotot nih untuk tetap bisa hidup kudus dengan usaha sendiri tanpa bersandar Tuhan, bagaimana? Saya mau gambarkan satu lagi adik-adik. Dosa itu bukan cuma seperti tali. Dosa itu seperti lumpur hidup. Ada yang tahu lumpur hidup? Lumpur hidup itu kalau kita sudah masuk ke dalamnya, lalu kita berusaha menolong diri kita sendiri, makin kita bergerak, makin kita masuk. Makin kita bilang help, makin masuk. Makin kita bilang aku mau ambil ini, kita makin masuk. Sampai akhirnya menghilang, tenggelam di dalam lumpur. Itu lumpur hidup. Dan satu-satunya jalan untuk orang selamat dari lumpur hidup adalah dia butuh orang yang di luar lumpur. Orang yang di luar lumpur yang mengulurkan tangannya atau mengulurkan kayu atau tali atau apapun, menarik dia keluar dari lumpur. Gak bisa sama-sama orang yang di dalam lumpur.
Nah, adik-adik, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang gak berdosa? Hanya Tuhan. Untuk itu kita butuh Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk mengeluarkan kita dari jerat dosa dan kecenderungan dosa, lumpur dosa. Teman-teman, satu-satunya kunci keberhasilan untuk bisa hidup kudus dan menjalani kehidupan yang baru itu hanya dengan melibatkan Roh Kudus. Ini adalah poin yang kedua, kunci keberhasilan. Kita akan bahas. Nah, ketika kita mengakui bahwa kita ini berdosa, kita ini butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita, kita akan melihat betapa luar biasanya Roh Kudus itu bekerja menolong kita. Yuk kita lihat apa yang dikerjakan Roh Kudus. Ketika kita mengizinkan Roh Kudus mengontrol hidup kita, adik-adik, maka yang pertama, kita itu akan merdeka dari perbudakan dosa. Merdeka. Teman-teman, adik-adik, remaja, di dalam dunia ini ada 4 jenis orang. Ya, terkait soal dosa. Yang pertama orang yang tidak berdosa tapi bisa berdosa. Orang yang tidak berdosa tapi tidak berdosa itu adalah Adam dan Hawa. Jadi sebelum mereka memakan buah yang dilarang Tuhan itu mereka nggak berdosa, tapi mereka punya kans, punya satu kesempatan untuk berdosa, dan sayangnya mereka memilih untuk berdosa. Yang kedua, orang yang berdosa dan tidak bisa menghindari dosa. Ini tipe orang yang kedua, yaitu orang-orang zaman now, kita bilang orang-orang zaman sekarang yang masih hidup tanpa Roh Kudus, ya, hidup tanpa Roh Kudus. Yang ketiga, orang-orang zaman now juga, orang-orang zaman sekarang, orang-orang yang berdosa tapi yang bisa menolak dosa, yaitu orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dan membiarkan Roh Kudus mengontrol dirinya, bisa untuk tidak berdosa. Yang keempat, orang-orang yang tidak bisa berdosa. Nah, itu kita tahu siapa? Mereka yang sudah berada di sorga itu nggak bisa berbuat dosa lagi. Jadi kita masuk kelompok yang mana, adik-adik? Kalau kamu dan saya adalah orang-orang yang sudah terima Yesus Kristus dan memiliki Roh Kudus yang kita izinkan untuk mengontrol hidup kita, maka kita adalah jenis orang yang ketiga. Kita orang berdosa tapi kita bisa tidak berbuat dosa. Kita bisa tidak memilih untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena kita punya satu sumber kekuatan dari luar lumpur yang bisa menarik kita supaya kita tidak terus cenderung masuk ke dalam dosa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita menerima Kristus dan membiarkan Roh Kudus untuk mengontrol hidup kita, maka kita itu dijadikan orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kebiasaan jelek, merdeka dari pikiran-pikiran kotor, merdeka dari pikiran-pikiran yang negatif. Kita akan diberikan oleh Roh Kudus satu semangat yang berbeda, yang berubah, yaitu semangat yang positif. Kita ingin melakukan hal-hal yang baik, kita ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin melakukan hal-hal yang positif. Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengontrol kelemahan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Saya ingat teman-teman, adik-adik sekalian, saya pernah punya anak remaja yang mulutnya itu kayak kebun binatang. Spontanitasnya itu ngomong kotor. Di gereja pun ngomong kotor. Tapi ketika dia sungguh-sungguh dilayani, dia sungguh-sungguh ditantang untuk terima Tuhan Yesus sampai dia sungguh-sungguh bertobat, maka perubahan sungguh-sungguh terjadi. Ini kakak lihat. Waktu dia dulu ya, kalau dia kesandung aja tiba-tiba dia ngomong kotor gitu. Nah, ini anak ini kemudian secara nggak sengaja dibenturin temennya klek gitu. Dia hampir ngomong kotor tapi dia langsung gini. Ya, langsung berhenti. Kemudian dia apalagi ketika dia marah, kamu ya gitu ya. Kenapa? Bukan kekuatan dia sendiri, tetapi Roh Kudus memampukan dia untuk mengontrol kelemahan dia. Roh Kudus memerdekakan kita dari dosa, teman-teman.
Ya, itu akan terus-menerus dilakukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kedua, apa karya Roh Kudus yang hebat untuk pengudusan kita? Yaitu kita dibebaskan dari ketakutan akan dosa. Satu ketika saya lagi duduk di bangku SMP, saya ingat SMP kelas 2 itu ada guru matematika yang serem, ya, pinter serem, tapi ini guru cukup pinter dan fair bagi saya, ya. Ini SMP. Ya, waktu SD saya ketemu guru matematika yang kejam, yang ini enggak. Waktu SD. Yang SMP ini saya ketemu guru matematika yang tampaknya kejam tapi logikanya jalan dan adil. Satu kali dia begini. Dia mengadakan ulangan, tapi aneh, ulangan dia tinggalin gitu ya. Dia tinggalin. Terus kesempatan teman-teman saya ada sekitar 30 orang satu kelas itu nyontek. Kemudian saya dengan 4 orang teman saya itu memutuskan nggak nyontek. Kenapa? Karena kami ini kelompok belajar. Saya sebenarnya waktu itu bukan anak yang pinter-pinter yang luar biasa ya, tapi saya ikut kelompok belajar orang-orang pinter, juara-juara umum di sekolah itu. Jadi bersama teman-teman saya ini, saya diajarin sampai bisa. Sehari sebelumnya kami sudah belajar kelompok, kemudian waktu ujian kami bisa. Nah, yang lain nyontek kami tetap kerjakan. Kemudian guru itu masuk, terus dibilang, saya tahu apa yang kamu perbuat. Teman-teman udah ketakutan. Ya, karena mereka udah berbuat dosa kan. Saya tahu kok kalian nyontek. Saya tahu detail semua yang nyontek. Saya tahu. Ibu tahu dari mana kok nggak ngeliat ya? Ayo ngaku. Kalau nggak ngaku hukumannya akan lebih berat. Yang ngaku saya suruh keliling lapangan. Akhirnya satu persatu ngaku ya. Yang nggak ngaku didorong-dorong temennya. Ayo kamu ketahuan nanti. Kemudian kami juga didorong. Ayo Heran, kamu ngaku. Loh, saya nggak dosa, saya nggak nyontek kok. Kamu ngaku. Kami berlima disuruh ngaku, kami nggak mau. Akhirnya teman-teman yang lain iri kan. Oh bohong itu, bohong, sok suci segala macam. Udah mereka disuruh lari keliling lapangan gitu ya. Lari, kami enggak terima mereka. Gurunya juga sebenarnya cuma ngancem ternyata, karena ternyata dia nggak tahu nih kami ini beneran ini bisa atau enggak. Akhirnya gurunya itu ngetes, ya ngetes. Kami nggak takut, kenapa? Karena kami nggak menyontek ya, tidak menyimpan dosa. Disuruh maju satu persatu, dikasih soal secara acak termasuk saya. Ngerjain beberapa soal di papan tulis. Dia ngomong terus kita kerjain matematika. Dia ngomong kerjain. 3 soal benar semua masing-masing. Dia cuma bilang mereka jujur, mereka memang bisa. Kenapa? Kami tidak takut karena kami tidak terikat dosa saat itu. Teman-teman, dosa itu membawa kepada ketakutan. Kalau saat ini kamu masih menyimpan dosa rutin yang tidak diketahui orang maupun ketahuan sama orang, mau tidak mau tanpa sadar iblis bisa pakai itu untuk menimbulkan ketakutan di dalam diri kamu. Dan ketakutannya itu bisa macam-macam adik-adik ya, bisa macam-macam loh. Saya kasih contoh ya. Saya dulu waktu kecil masih SD itu pernah menyimpan dosa. Saya naik sepeda, masih baru belajar sepeda, seneng-senengnya di lorong depan rumah saya. Kemudian ada anak kecil dan mamanya, saya tuh nggak bisa ngerem, saya tuh nabrak pantatnya. Saya sudah ngerem, tetap tabrak pantatnya. Sundul. Anak itu nangis. Wah, saya ngerasa bersalah banget. Mamanya bilang, nggak apa-apa, Heran, nggak apa-apa. Tapi saya ngerasa bersalah, saya nggak minta maaf. Ya itu yang pertama yang saya lakukan. Saya nyimpan dosa, saya tidak minta maaf ya ke mamanya itu. Saya langsung buru-buru bawa sepeda saya masuk ke rumah. Saya tidak ceritain ke orang tua. Saya sudah percaya Yesus. Saya juga enggak ngaku dosa ke Tuhan. Tuhan, saya minta maaf, ampun gitu, enggak pernah minta ampun sama Tuhan soal kejadian nabrak anak kecil pakai sepeda. Jadi saya simpen dosa. Ternyata dosa itu berkembang menjadi ketakutan, fobia, adik-adik. Fobianya apa? Tanpa sadar, mulai dari saat itu tuh saya sudah nggak bisa naik sepeda lagi. Naik sepeda takut, naik sepeda motor takut. Itu mungkin kejadiannya sekitar saya usia 10 atau 11 tahun. Tapi sampai saya usia 32 tahun saya masih ketakutan yang namanya naik sepeda dengan sepeda motor. Sampai saya nggak bisa naik sepeda motor. Sampai satu kali saya dilayanin oleh sekelompok anak-anak Tuhan, dicari tahu kenapa bisa sampai ketakutan seperti itu. Berdoa memohon Roh Kudus membukakan apa yang terjadi dengan saya. Tiba-tiba saya diingatkan, itu loh kejadiannya. Saya menyimpan dosa, nabrak anak kecil, nggak ngaku dosa.
Hanya saat itu saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni saya menyimpan dosa ini. Saya ngaku saya berdosa kepada anak itu. Walaupun mamanya mengampuni saya, tapi karena saya nggak ngaku dosa, saya tidak mengampuni diri saya sendiri. Dan saya seperti merasa tidak diampuni Tuhan. Lalu iblis pakai itu buat saya ketakutan. Seakan-akan naik kendaraan roda dua apapun ya, roda dua apapun saya pasti nabrak seakan-akan. Ketika saya ngaku, tiba-tiba terbuka. Kamu bisa, kamu bisa. Saya coba naik sepeda lagi, bisa. Kemudian saya belajar motor, bisa. Akhirnya ya saya kerja, saya dapat kerja, saya kerja naik motor. Setiap hari saya naik motor. Ya, iblis bisa pakai dosa untuk membuat kita takut adik-adik. Dosa apa yang kamu simpan hari ini? Dosa apa yang kamu simpan sampai saat ini? Kamu bawa datang di hadapan Tuhan, akui itu. Biarlah dirimu dimerdekakan oleh Roh Kudus dari ketakutan. Engkau tidak bisa menjalani hidup kudus dengan kekuatanmu sendiri. Karena akan ada ketakutan yang terus menghantui. Engkau hanya bisa berusaha untuk mengejar kehidupan kudus bersama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, cara kerja Roh Kudus untuk kita ketika kita membiarkan Roh Kudus mengontrol hidup kita adalah Dia membuat kita jadi ingin banget, rindu banget dengan hidup yang damai sejahtera adik-adik. Paulus sebelum bertobat itu adalah orang yang sangat jahat, sangat-sangat bengis. Kemauan dia adalah membunuh, sampai dia bikin planning, bikin rencana ke kota Damsik khusus untuk bunuh orang-orang Kristen. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia diubahkan. Jiwanya yang pengen berantem itu, jiwanya yang pengen membunuh itu, jadi jiwa yang ingin damai, jiwa yang ingin menyelamatkan orang lain sampai dia rela berkorban untuk memberitakan Yesus Sang Raja Damai. Nah adik-adik, bagaimana dengan kamu dan saya? Apakah di dalam hatimu terus ada kegeraman, kebencian, dendam terhadap orang tertentu, terhadap teman yang suka mengganggu kamu, bahkan mungkin terhadap saudara kamu sendiri, saudara kandung, atau mungkin terhadap orang tua? Kalau itu masih terjadi, berarti kamu masih belum membiarkan Roh Kudus mengontrol hidupmu. Minta Roh Kudus mengontrol hidupmu, akui kemarahan, kegeramanmu, dan minta Roh Kudus tolong saya, karena saya tidak bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Dan saya hanya bisa hidup kudus kalau ada damai sejahtera dari Tuhan. Kalau hari ini kamu meminta Roh Kudus mengontrol hidup kamu, ya, maka yakinlah akan ada perubahan drastis dalam hatimu. Kamu menginginkan damai sejahtera. Nah, terakhir, bagaimana caranya melibatkan Roh Kudus? Pertama, akui di dalam doamu kalau kamu orang yang berdosa. Yang kedua, setiap pagi ketika kamu bangun pagi, kamu doa, mohon Tuhan tolonglah hari ini. Tolonglah hari ini supaya saya hidup dengan bersandar pada Roh Kudus, tidak lakukan dosa yang sama setiap hari. Kemudian yang ketiga, sempatkan diri baca firman Tuhan tiap hari. Dari mana kamu bisa tahu benar dan salah kalau kamu tidak mengenal firman Tuhan? Sempatkan diri setiap hari baca firman Tuhan minimal 1 perikop supaya benar-benar meresap. Yang keempat, sebelum kamu berbuat sesuatu, sebelum kamu mengambil keputusan apapun adik-adik, jangan buru-buru, doa dulu. Tanya Tuhan, Tuhan inikah yang Tuhan mau? Inikah yang Tuhan ingin saya lakukan? Tanya Tuhan, ya. Termasuk ketika kamu pengen banget mengulangi dosa rutin, entah pengen lihat pornografi, pengen banget untuk ngatain orang, pengen banget untuk ngegosip. Kamu tanya Tuhan dulu, doa dulu, Tuhan, udah ngomong Tuhan aja pasti kamu tahu bahwa Tuhan gak pengen itu. Tolonglah saya supaya tidak lakukan ini. Doa setiap saat. Ambil keputusan apapun berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Minta tolong Tuhan adik-adik. Dan Tuhan akan menolong kamu. Untuk apa? Untuk bisa menjalani hidup kudus. Karena sudah ada Roh Kudus yang mengontrol. Yang terakhir, kalau sampai
Satu kali kamu terpleset, bukan karena sengaja, terpleset jatuh di dalam dosa apapun juga, maka jangan tunda-tunda. Hari itu juga di hadapan Tuhan, minta ampun. Mohon Tuhan berikan kuasa untuk meninggalkan dosa ini supaya gak ngulangi lagi. Jangan sampai menunggu besok-besok. Karena semakin cepat dibereskan, semakin cepat kita untuk meninggalkan dosa itu, dan itu tidak menjadi darah daging bagi kita. Sampai demikian firman Tuhan pada hari ini. Biar kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dan kita serahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami membutuhkan Tuhan ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk kami bisa hidup kudus. Dan hamba-Mu berdoa agar setiap adik-adik remaja yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, itu boleh membuka hatinya, mengizinkan Roh Kudus untuk mengontrol hidupnya dengan kesadaran bahwa kami tidak mampu untuk berbuat baik ataupun berbuat kudus tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kontrol dari Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan, dan biarlah kami boleh dengan sukacita melihat dan mengalami karya Tuhan yang luar biasa yang mengubah hidup kami ketika Roh Kudus mengontrol kami. Kami berdoa dan berserah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bisa mengubah hidup kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa
kita berdoa. Tuhan, kami ingin berterima kasih atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan, kami ingin berdoa bagi 2 orang teman kami, Evelyn dan Kristo, yang telah Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Tuhan, berkati studi dan hidup mereka agar mereka bisa terus memuliakan nama Tuhan dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan, kami teringat akan Indonesia yang masih melawan virus corona ini. Tuhan, berkati agar peredaran vaksin corona bisa berjalan dengan lancar sehingga Indonesia bisa kembali pulih seperti semula. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi dan doa berkat, silakan bangkit berdiri. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.